Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita menyempatkan diri untuk berjamaah salat zuhur. Mudah-mudahan dicatat sebagai kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini jika Bapak Ibu bertanya kepada AI, Artificial Intelligence, tanggal berapa, itu akan dijawab antara tanggal 2 dan 3 Muharram. Begitu cerdasnya Artificial Intelligence menjawab pertanyaan yang mestinya agak eksak, tapi memperhatikan pengukurannya macam-macam, sehingga hari ini pun akan dijawab tanggal 2 atau 3 Muharram. Nah, mudah-mudahan ini juga sekaligus memberikan wawasan pada kita untuk bisa menghargai keragaman perspektif dalam menetapkan kalender Hijriah. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Muharram ini banyak sekali umat Islam melaksanakan amalan-amalan. Namun rangkuman saja bahwa di dalam hadis yang cukup jelas di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, amalan yang sangat populer dilakukan di bulan ini adalah Shaum Asyura atau puasa tanggal 10 bulan Muharram. Disebut Asyura itu dari Asyir, hari ke-10. Namun karena puasa ini dilakukan Nabi sebelum datangnya perintah Ramadan, sehingga pada saat Ramadan diwajibkan kepada umat Islam, Nabi memberikan ruang yang agak leluasa. Man arada ayyasumau falyasumhu wa man arada yatrukahu falyatruku. Sing karep poso monggo, sing ora ya monggo. Hanya bagi yang melaksanakan, Nabi berikan stimulan. Keutamaan dari puasa Asyura ini yukaffirus sanah al-madiyah, mampu menutupi keburukan setahun yang lalu. Berbeda dengan Arafah, yukaffiru sanataini, menutupi dosa-dosa 2 tahun sebelum dan setelahnya. Itu sebabnya umat Islam mempertahankan amalan puasa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Namun setelah perintah setelah perintah Ramadan, ya statusnya menjadi sunnah biasa. Hanya saja ada kegelisahan, kegamangan dari umat Islam yang sering diajari Nabi untuk berbeda dengan amalan Yahudi, sementara puasa Asyura ini mengadopsi amalan orang Yahudi tanggal 10. Itu sebabnya Ibnu Abbas kalau ditanya berdasarkan saran Nabi, ya sudah lakukan saja puasa Asyura, tapi berbedalah dari amalan Yahudi. Sumu yauman qoblahu au ba'dahu. Silahkan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka Ibnu Abbas kalau ditanya puasa Asyura itu tanggal berapa? Yaumut Tasik, hari ke-9. Ini amalan pertama. Yang kedua,
amalan yang mungkin jarang terekspos. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa, biar saya baca saja, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, man wasa'a ala ahlihi fi yaumi Asyura awsa'allahu alaihi sanatah kullaha. Siapa yang melapangkan rizki kepada keluarganya pada 10 Muharram atau hari Asyura, Allah akan lapangkan rizkinya setahun yang ada itu. Bahkan kata ahli itu yang dimaksud tidak semata-mata keluarga, ada yang menyebut ya istri. Jadi kalau orang memberikan kelapangan rizki kepada istrinya di tanggal 10 Muharram, akan dilapangkan rizkinya 1 tahun. Nah, ini mungkin bisa dicatat oleh ibu-ibu, ngajak suaminya supaya berlapang rizki, nanti supaya jak belonjo Pak. biar rezekinya 1 tahun lancar. Itu diantara dorongan, sebenarnya stimulan, tapi seringkali orang berhenti pada teks ini, dipahami tekstual, diamalkan hanya di 10 Muharram. Setelah itu modite muncul meneh, tidak pernah berlapang-lapang rezeki kepada keluarganya. Nah, yang ketiga yang di dalam hadis itu adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, manikta halabil asmat yauma Asyura lam yarmud abadan. Siapa yang celaan pada hari ke-10 bulan Muharram ini, matanya tidak akan belean selamanya. Itu. Walaupun hadis ini lemah ya, dhaif. Nah, ada amalan lagi yang juga populer di bulan Muharram ini, ngelus atau ngusap kepala anak yatim. Tapi kalau dilacak khusus di bulan Muharram sebenarnya tidak ada riwayat itu. Tapi kalau umum ada. Dalam kutipan Imam Ahmad bin Hambal, Rasulullah pernah ngendika, man masaha sayatimin lam yamsahu illa lillah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, tidak mengusapnya kecuali hanya karena mencari ridho Allah, maka kana lahu bikulli sya'ratin marrat alaihi yadahu hasanat. Setiap usapan tangannya yang melewati 1 helai rambutnya itu dicatat banyak kebaikan. Oleh karena itu ya berkali-kali diusap supaya melewatinya banyak kali. Kalau pilih anak yatim jangan yang gundul, yang enggak ada rambutnya. Kan tidak juga dimaknai begitu. Tapi ini hanya stimulan agar kita memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Sehingga diberi stimulan 1 usapan bahkan yang melewati rambut. Nah, kalau rambutnya banyak yang diusap itu kan berarti perkaliannya menjadi sangat lebih banyak lagi lah gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini, merangkum dari informasi hadis, sekalipun yang terakhir tadi tidak secara khusus di bulan Muharram, tetapi di bulan manapun bisa kita amalkan, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu mengingatkan kembali soal amalan di bulan Muharram. Monggo kita bisa amalkan yang bisa kita lakukan. Namun yang penting tadi saya singgung, kenapa kita berada di hari yang sama, tetapi ternyata saat kita bertanya kepada artificial intelligence pun itu dijawab 2. Karena memang secanggih-canggihnya AI tetap saja bikinan manusia. Manusia juga yang mengisi datanya. Nah, seringkali kita itu terhenti saat melihat kecanggihan itu, kagum pada produk, bukan kagum kepada yang membuatnya.
Ini belajar berteologi, seperti kita kagum dengan alam semesta. Heran-heran dengan aneka tumbuhan yang begitu rupa, aneka binatang begitu rupa. Lupa kagum kepada Sang Penciptanya. Jadi kita ini kagum dengan produk yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence, tapi kemudian lupa kepada yang membuatnya. Yang membuatnya adalah manusia. Sudah pada tentu berbasis pada data yang dia himpun dari manusia-manusia yang lain, dari orang-orang yang pinter yang lain. Oleh sebab itu, ya kecerdasan buatan ini harus tepat, harus dipegang oleh orang-orang yang baik kalau ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan khiyarukum khiyarul ulama wasirarukum sirarul ulama. Sebaik-baik kalian itu baiknya ulamanya, baiknya wong pintere. Seburuk-buruk kalian adalah buruk-buruknya alim atau buruk-buruknya orang yang pinter. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ringkasnya kalau kita ingin melihat kemajuan, maka saat kecerdasan intelektual seperti AI dan berbagai hal ini ada di tangan orang-orang yang baik, bukan orang sekedar yang pinter. Karena hampir atau nyaris semua orang saat ini banyak yang bisa menggunakan AI, tetapi sekiranya tidak disertai dengan kebaikan hati, maka bisa disalahgunakan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, sebaliknya, saat artificial intelligence atau hal-hal teknologi canggih lainnya saat berada di tangan orang-orang yang buruk, maka juga akan melahirkan kejahatan yang paling buruk atau yang paling dahsyat. Ya. Oleh sebab itu, mari kita tata hati ini untuk tetap menjadi baik, sehingga ketika kita memiliki kecerdasan, dibantu oleh alat kecerdasan, tetap saja membawa kepada kemaslahatan. Jangan sampai kita tidak menyiapkan diri kita menjadi orang baik, sehingga semakin cerdas, semakin canggih alat yang kita gunakan, maka semakin bobrok kita, semakin jahatlah kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, pesan Nabi ini menjadi pesan bagi orangnya, bukan produk dari kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, tetapi orang yang memegangnya. Itu sebabnya kita tidak bisa mengelak dari AI, termasuk dunia pendidikan kita, tapi yang perlu kita kuati adalah etika kita, keimanan kita, akhlak kita, sehingga artificial intelligence pun bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan, bukan digunakan untuk sarana kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan 10 menit nasihat dari Nabi SAW tadi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.